Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita akan membahas tentang persamaan kuadrat. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Oke, persamaan kuadrat ini kita langsung aja. Jadi persamaan kuadrat ini adalah materi kelas 9 ya untuk yang pakai kurikulum 2013. Dan persamaan kuadrat ini ya kata kalimat persamaan ini pernah kita bahas di kelas 7 dan di kelas 8. Kalau di kelas 7 persamaan linear satu variabel, kalau di kelas 8 itu persamaan garis lurus. Nah, di kelas 9 kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Nah, namanya aja persamaan berarti nanti kita akan ada sama dengan lambangnya nanti gitu ya. Nah, kuadrat ini adalah pangkat tertinggi dari suatu fungsi. Nah, gitu ya. Kalau persamaan linear satu variabel itu kita pangkat tertingginya satu. Kalau persamaan garis lurus juga sama, ya cuma satu. Nah, kalau persamaan kuadrat, nah dia pangkat tertingginya adalah 2. Oke, bentuk umum. Ya, bentuk umum dari persamaan kuadrat ini adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya ini tidak boleh sama dengan 0, gitu ya. Ya, jadi yang dibahas dalam persamaan kuadrat ini, ya, nanti kita disuruh menebak x-nya ini berapa, sehingga ketika kita masukkan angkanya nanti x-nya ini ke sini sama ke sini, ya, hasilnya itu sama dengan 0, gitu loh. Jadi kita intinya disuruh mencari x1 sama x2-nya, x1 sama x2. Karena di sini pangkat tertingginya 2, maka nanti ada dua kemungkinan. Ada x1 sama x2. Oke. Nah, x1 sama x2 ini dalam persamaan kuadrat ya dinamakan dengan akar-akar namanya. Oke ya. Dengan akar-akar. Maka nanti cara menentukan akar-akar, gitu ya. Cara menentukan ya, cara menentukan akar-akar. Nah, di sini ada beberapa cara. Yang pertama dengan cara pemfaktoran. Pemfaktoran. Yang kedua dengan rumus ABC, ya, rumus ABC, ya, ini atau rumus dari Al-Khwarizmi. Yang ketiga adalah dengan melengkapi kuadrat sempurna. Nah, ini kita bakalan, untuk di video ini, ya, kakak akan bedah untuk cara menentukan akar-akar dengan pemfaktoran. Biasanya kalau di SMP, nggak lepas dari dua cara ini, gitu ya. Kalau dia nggak bisa difaktorin, ya rumus ABC, gitu ya. Jadi ABC ini semua soal bisa dikerjakan. Cuman agak hafalannya lumayan ya. Nah, kalau pemfaktoran, ya kita bahas dulu pemfaktoran. Oke ya, pemfaktoran. Kok hilang? Oke, pemfaktoran. Pemfaktoran. Oke. Jadi ada beberapa jenis pemfaktoran. Jenis yang pertama ini, ya jenis yang pertama ini adalah bentuknya ax kuadrat plus bx sama dengan 0. Nah, di sini c-nya kondisinya nggak ada. Kalau misalkan dia bentuknya seperti ini, maka bisa kita selesaikan dengan cara yang sama dari antara mereka berdua kan ada x ya. X-nya kita keluarin. X, gitu ya. X-nya kita keluarin, sisanya tinggal AX plus B. Gitu. Karena di sini dia mintanya sama dengan 0, maka X ini pasti 0. Karena 0 dikali ya, dikali berapapun hasilnya pasti 0 kan? Maka X yang di sini, ya, X yang satu yang ini adalah 0 pasti. Ya, atau, nah yang ini juga harus 0 kan? Berarti AX plus B, gitu ya, harus sama dengan 0. Karena kalau AX plus B-nya ini 0, berapapun nilai X yang di sini, pasti hasilnya juga bakalan 0. Kan intinya gitu kan? Berarti kita dapat X di sini adalah min B per A. Nah, kita dapat dua hasilnya ini ya. Nah, ini sifat yang pertama. Kalau C-nya nggak ada. Oke? Yang kedua, kalau misalkan, ini nggak muat ya.
Kita geser ke sini. Nah, yang kedua, kalau misalkan jenisnya ini adalah yang kedua bentuknya x kuadrat atau a kuadrat ya, a kuadrat x kuadrat ya, min c kuadrat. Nah, bentuknya kayak gini. Jadi ada kuadratnya gitu ya. Oke, kalau misalnya kayak gini, ya cara pemfaktorannya adalah ini ya. Oke, berarti akar dari ax kuadrat nih, a kuadrat x kuadrat adalah ax kan? Nah, ini juga ax gitu. Nah, akar dari c kuadrat adalah c. Sini c. Berarti tandanya di sini plus, di sini min, atau di sini min, sini plus, sama aja. Berarti kita dapat sama kayak tadi ya, kita bikin jadi sama dengan 0. Oke ya, ax plus c sama dengan 0 atau ax min c sama dengan 0. Berarti kita dapat a, langsung aja deh ya. Langsung aja deh. Berarti x-nya sama dengan min c per a atau gitu ya. Atau x sama dengan c per a. Ah, dapatlah kemungkinannya. Ini ya. 2. Oke. Ini cara jenis yang kedua. Sekarang jenis yang ketiga. Nah, jenis yang ketiga adalah ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, di mana a-nya ini sama dengan 1. Nah, a yang di sini sama dengan 1 terus. Maka langkah pengerjaannya, nah gini ya, langkah pengerjaannya adalah pertama faktorkan c, yang kedua cari pasangan. Nah, cari pasangan yang sesuai dengan B. Udah selesai nanti. Nah, yang keempat adalah ax kuadrat plus bx plus c, di mana a-nya ini tidak boleh sama dengan 0 dan 1. 0 dan juga 1, nggak boleh nih. Ya, a tidak boleh sama dengan 0 dan 1 gitu ya. Oke, dia nggak boleh 0 dan 1. Berarti sini bisa 2, bisa 3, bisa 4, dan seterusnya. Langkah pengerjaannya itu adalah si A yang ini, kita pinjemin dulu sama C. Nah, gitu ya. Kita pinjemin dulu sama C. Berarti nanti kita dapat ya x kuadrat plus bx plus ac. Nah, bentuknya udah sama kayak yang nomor 3 kan? Sama kayak yang ini. Karena dia sama, ikutin lagi langkahnya. Berarti kan ini faktorin C. Berarti ini faktorin siapa? Faktorin AC. Gitu. Berarti ini kita faktorkan AC, terus cari pasangan. Nah, cari pasangan. Tapi ada tambahannya ya. Ada tambahannya. Yang ketiga ini kita balikin. Nah, gitu ya. Kembalikan si A. Nah, A-nya harus kita balikin. Dengan cara apa? Dibagi. Begitu. Inilah cara pemfaktoran. Jenis-jenis pemfaktoran itu ada 4. Ya. Oke. Contoh soal. Kita masuk ke contoh soal. Kok garisnya gini ya? Kita tarik dari sini deh. Lurus nih. Oke, kita lanjut. Contoh soal. Oke, yang pertama, misal saya punya 3x kuadrat min 6x sama dengan 0. Nah, untuk pengerjaan soal nomor 1, kita pakai sifat yang nomor 1. Ya, kita pakai sifat yang nomor 1. Berarti yang sama kita keluarin, x-nya keluar berarti. Nah, pembahasannya warna biru deh. X-nya kita keluarin. Nah, sisanya tinggal 3x min 6. Nah, gitu ya.
Nah, yang ini otomatis X sama dengan 0, gitu kan? Nah, yang ini berarti 3X min 6 sama dengan 0, 3X sama dengan 6-nya, min 6-nya pindah, berarti X-nya sama dengan 2. Dapat. Nah, dapat. Berarti akar-akarnya dari mereka, dari persamaan ini, persamaan kuadrat yang 3X kuadrat min 6X sama dengan 0 ini, ya persamaan kuadratnya itu akar-akarnya adalah X sama dengan 0, ini untuk X1-nya, dan ini X2-nya adalah sama dengan 2. Begitu caranya. Gampang ya? Sekarang untuk yang nomor 2. Nomor 2. Misal soalnya gini, 4X kuadrat min, misalkan berapa ya? 25. Nah, kayak gini. Oke, ini kan jenisnya sama kayak jenis yang nomor 2 ya. Nah, 4 ini kan sama dengan 2 kuadrat X kuadrat. Nah, ini 2 kuadrat X kuadrat. Berarti cara faktorinnya, nah gini ya. Kita tinggal akarin kedua bilangan ini, atau dua suku ini. Berarti 4X kuadrat kalau diakarin, ya 2X kan? Nah, sini 2X, ini juga 2X. 25 akarnya 5. Gitu. Tandanya di sini plus, di sini min. Nah, kita dapat berarti 2X plus 5 sama dengan 0, atau 2X min 5 sama dengan 0. Berarti kita dapat X sama dengan ya min 5 per 2, atau X sama dengan 5 per 2. Nah, gitu ya. Ini cara pengerjaan untuk nomor 2. Lanjut. Contoh selanjutnya. Nah, untuk sifat yang nomor 3. Nih. Untuk nomor 3, misalkan X kuadrat plus 7X plus 10 sama dengan 0. Nah, pertama kita faktorin si 10-nya kan. Ya udah, kita faktorin 10. Berarti gini, 10. Kita cari perkalian berapa kali berapa aja yang hasilnya 10. Berarti 1 kali 10, 2 kali 5. Ada lagi nggak? Nggak ada kan ya? Cuman 2 pasangan aja nih. Nah, gitu ya. Dari kedua pasangan ini, kira-kira supaya dia itu maunya, kan maunya si B. Cari pasangan sesuai dengan B kan katanya. Ya udah, kita sama ini, sama si B. Nah, ini nih. Makanya supaya jadi 7 yang mana? Nah, berarti kemungkinannya adalah yang ini nih. Pasangan yang kedua. Kemungkinan yang ini. Maka kita dapat ya pemfaktorannya. Berarti sini X, di sini X, kita taruh ya. Akar dari X kuadrat kan X sama X. Masukin 2 sini. 2 sama 5. Nah, supaya jadi 7, kan maunya 7 ya. Ya udah, berarti ditambahin dua-duanya. Plus dua-duanya. Karena plus 2 ditambah plus 5 sama dengan plus 7. Nah, ini sama dengan 0. Jadi kita dapat berarti X sama dengan min 2 atau X sama dengan min 5. Inilah akar-akarnya. Begitu. Gimana? Gampang ya? Lanjut? Lanjut. Kita geser ya. Oke, kita lanjut ke nomor sifat yang nomor 4-nya belum. Bentar ya. Gitu ya. Oke, untuk sifat yang nomor 4. Oke, nomor 4. Misal soalnya itu adalah 2X kuadrat min X min 10 sama dengan 0. Maka tadi langkahnya adalah kita pinjemin dulu. 2-nya kita pinjemin ke min 10. Berarti hasilnya menjadi X kuadrat min X min 20. Nah, ini kan bentuknya sama kayak nomor 3 ya. Yang ini kan sama. Maka cara pengerjaannya sama. Nah, cara pengerjaannya sama. Ya udah, pertama kita faktorin 20 berarti. Kita cari faktor dari 20. 1, 20, 2, 10, 4, 5. Nah, ada 3 pasang. Di sini kita cari pasangan sesuai dengan maunya yang tengah nih. Maunya si B. Maunya yang tengah itu kan dia sama dengan berapa? 1 kan? Yang selisihnya 1 yang mana? Nah, kemungkinan berarti yang ini. Kemungkinan yang ini. 4 sama 5. Karena selisihnya 1. Gitu kan?
Ya udah, berarti kita faktorin deh. Dari sini X, di sini X, 4, di sini 5. Supaya jadi min 1, berarti yang plus yang mana? Yang plus berarti yang 4, yang ini min. Gitu. Berarti kita dapat X sama dengan min 4, atau X sama dengan 5. Gitu. Karena tadi kita pinjam si 2, gitu kan, kita balikin lagi. Balikin dengan cara dibagi kan. Nah, bagilah. Berarti dapat X sama dengan min 2 atau X sama dengan 5/2. Dapat jawabannya. Gitu. Nah, inilah contoh-contoh soal dari persamaan kuadrat. Nanti kita lanjut ke video selanjutnya.